Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang di antara dua hari raya, berada di hari-hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kita sudah akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, yang artinya 1, kita memasuki bulan mulia dan 10 hari termulianya. 2, kita juga akan memasuki hari paling mulia, yaitu hari Arafah, hari paling mulia dalam sepanjang tahun. 3, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, yang merupakan satu dari 2 hari raya yang kita disunahkan untuk mengerjakan salat Id di dalamnya. Dan juga yang keempat, artinya adalah bahwa di bulan ini juga segenap umat Islam yang mampu mengerjakan ibadah haji pada tahun ini ya. Ini bulannya. Juga yang kelimanya, ada kesunahan tertentu pada bulan depan ini, bulan yang akan segera kita jelang ini, yaitu kesunahan untuk berkurban. Itu menyembelih hewan kurban. Saya akan sampaikan mengenai hal-hal ini. Mudah-mudahan semuanya dapat diamalkan untuk kehidupan kita, dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian tentang bacaan, amalan, dan juga apa yang harus kita kerjakan di sepanjang hari-hari yang mulia yang akan kita segera jelang ini insyaallah. Sebelum itu, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak jadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi jadi ilmu yang didengarkan dengan kedua telinga, diresapi oleh pikiran, biar pikiran kita gampang nangkep ilmu. Kemudian Allah jadikan cahaya yang memandu hati kita, dengannya menerangi seluruh anggota tubuh kita, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang kata Allah dalam Al-Quran, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah ketika sebutkan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Siapa mereka ya Allah? Alladzina yastami'una al-qawl, yang suka dengerin kajian, yang suka dengerin ilmu. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mengikuti yang terbaiknya, kemudian dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah bil futuh wal munu wal rusuh, salahil qalb wal jasad wal ruh, yunawwir qulubana qalibana ma'al huda, tuqal afaf wal ghina wal ridha wal yaqin, niyatin naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir, ibtigha mardatih wa qurbih wa thawabih, wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Apa itu 10
hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau saya enggak salah lihat jadwal, insya Allah mulai besok malam masuknya. Ya, Rabu malam, Kamis. Tunggu dulu, itu lebarannya hari apa tuh? Lebaran hari Jumat. Berarti mulainya Rabu ya. Tanggal 10-nya Jumat. Berarti tanggal 1-nya mulainya Rabu. Rabu apa Kamis? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu berarti. Berarti besok malam, Selasa, malam Rabu. Masuk tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Apa yang ada di sana? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalil 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Gak boleh nih demi Jakarta. Gak bisa, gak sah. Gak diterima sumpahnya. Bahkan demi kota Mekah, nah itu gak boleh. Teman-teman sekalian, yang boleh itu adalah bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah. Gitu ya. Demi Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang mulia di sisinya. Yang tercinta di sisinya. Jadi sekalian, maka Allah pun bersumpah. Terkadang Allah bersumpah demi zatnya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rizqukum fis sama' wa ma tu'adun, fa wa rabbis samawati wal ard. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Kata Allah, rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, terkadang Allah juga bersumpah dengan nama hamba-hamba atau makhluk-makhluknya Allah yang paling tercinta. Biasanya waktu, demi waktu duha, gitu kan ya. Nah, biasanya juga apapun aja yang paling mulia di sisinya. Kayak misalnya la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan nama kota Mekah. Nah, Allah bersumpah. Artinya adalah bahwa kota Mekah kota paling tercinta di sisi Allah. Nah, ini Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Walayalil 'ashr, dan demi malam-malam 10. Apa artinya demi waktu fajar? Apakah setiap hari waktu fajar itu yang Allah sumpahkan? Para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan iya, waktu fajar yang dimaksudkan adalah fajar setiap hari. Karena itu adalah waktu yang paling mulia. Jangan sampai terbit fajar dan kamu dalam keadaan tidur. Ya, itu menghalangkan rahmat Allah, berkah Allah yang datang padamu. Bangunlah meskipun setengah jam sebelum subuh. Bangunlah meskipun 1/4 jam sebelum subuh. Jangan sampai dalam keadaan fajar kamu dalam keadaan masih tidur. Banyak juga para ulama yang berpendapat wal fajar, demi waktu fajar, ai fajar wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi fajar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajar 12 Rabiul Awal. Ya, tahun gajah, atau fajar hari Senin di bulan April tahun 571 Masehi. Fajar hari lahirnya Nabi Muhammad adalah fajar paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah fajar kelahiran manusia paling agung. Nah, banyak sekali pendapat para ulama yang mengatakan, sebagaimana kalau teman-teman baca tuh, ada di As-Sawi, ada di, saya nggak ingat pasti apakah ada di Jalalain atau tidak, tapi di tafsir-tafsir Quran yang besar-besar terutamanya, itu disampaikan ai fajri yaumi Arafah, yaitu fajar pada hari Arafah. Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Fajar terbaik sepanjang tahun.
Jadi kalau bicara tentang waktu apa yang paling mulia sepanjang hari dan malam, waktu yang terbaiknya adalah waktu fajar. Ya, saat terbitnya fajar. Itu ya. Saat datangnya waktu subuh. Nah, itu waktu paling terbaik, paling afdal sepanjang 24 jam. Kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik sepanjang tahun, maka itu adalah fajar hari Arafah. Nah, kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik seumur kehidupan langit dan bumi, maka fajar tersebut adalah fajar kelahiran Nabi besar Muhammad. Wal fajar, demi fajar, ay fajri yaumi Arafah, fajar hari Arafah, walayalil ashar, dan demi malam-malam yang 10. Kalau ini semuanya sudah sepakat, yang dimaksudkan dengan layal ashar ay layali ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama menyampaikan ada 10 hari paling mulia. Ini ada 3 nih sepanjang tahun. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di sana terdapat Lailatul Qadar. 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Yang ini nih, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiganya adalah 10 hari pertengahan dari bulan Sya'ban, karena di sana terdapat nisfu Sya'ban. Tapi mana yang paling mulia? Para ulama bersepakat bahwasanya yang paling mulianya adalah Ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang mulai besok kita masuk nih. Kenapa begitu? Berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nih ya, dengerin. Biar kalau ada orang ngomong yang enggak-enggak, sekurangnya. Walaupun kamu nggak bisa jawabnya dan memang nggak perlu dijawab, setidaknya kamu tahu berdasarkan dalil-dalilnya itu. Karena nih nanti ini pasti ada aja orang-orang yang ngomong, ngapain tuh puasa, ngapain tuh zikir, ngapain tuh apalagi tuh. Itu semuanya adalah bid'ah. Template banget dah tiap tahun. Tiap tahun. Ustazah nih gimana nih enaknya? Soalnya ada yang bilangin bid'ah. Nah itu dia tuh. Didengerin. Biar pada ngerti berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Ustazah tapi saya gak bisa jawabin. Emang gak usah jawabin. Gak usah. Ilmu ini adalah ilmu untuk kamu amalkan. Bukan ilmu untuk kamu perdebatkan. Ilmu yang kita punya ini ilmu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk diperdebatkan. Mereka kayaknya emang punya ilmunya buat perdebatan, makanya jadi repot nanyain dalil mulu. Padahal mereka udah tahu dalilnya juga kagak ngamalin. Mendingan ibu-ibu nggak tahu dalilnya juga ngamalin. Sebab kita ini besok di akhirat bakal dihisab amal perbuatan kita, bukan dalil kita. Betul? Makanya dengerin. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawm al-a'mal fiha ahabbu ilallah min ashr Dzulhijjah." Katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rahut Tabrani, beliau menyampaikan tidak ada hari di mana amal-amalnya lebih Allah sukai daripada 10 malam-malam Dzulhijjah. 10 malam pertama atau hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 6, malam 7, malam 8, malam 9, malam 10. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, kelima, sampai ke 10. Itu amal perbuatan kamu di dalamnya Allah paling suka. Jadi kalau Allah bicara tentang puasa, Allah paling senang lihat hamba-hambanya puasa
pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9 hari ya. Tanggal 10-nya kan hari raya, jangan puasa. Kalau bicara zikir, Allah paling senang lihat hamba-hambanya berzikir pada hari 10 Dzulhijjah. Kalau bicara tentang sedekah, Allah paling suka ngelihat hambanya sedekah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau bicara malam-malam dihidupkan dengan ibadah, Allah paling suka ngelihat hamba-hambanya ibadah pada malam-malam tersebut, yaitu pada malam 10 di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis yang lain, sesungguhnya puasa di dalamnya ya'dil siyam sana, seperti puasa 1 tahun, 1 harinya. Kayak puasa 1 tahun. Waman qam, siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malamnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, ya'dil qiyam Lailatul Qadar, seperti beribadah pada Lailatul Qadar. Mulia banget. Benar-benar harus kita manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewati. Insya Allah ya, Ashr Dzulhijjah. Saudara sekalian saya muliakan, karenanya nih kita mesti memperbaiki, bagus-bagusin 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Apa aja yang bisa kita kerjain? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 banyak-banyakin zikir. Zikirannya apa Ustazah? Bebas. Paling bagusnya seperti yang disampaikan Nabi, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah dia adalah kalimat la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan, kata Nabi Muhammad, dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Banyakin baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah pada 10 hari pertama terutamanya dari bulan Dzulhijjah ini. Kalau mau panjang lagi boleh Ustazah, boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyakin tuh. Mau misalnya saya membaca zikiran itu sehari 1000 kali, boleh. Mau misalnya baca la ilaha illallahnya itu sehari 1000 kali, sekurangnya dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, boleh, silahkan aja. Itu kan bid'ah Ustazah, Nabi Muhammad nggak ngajarin. Ampun, ampun. Terus maksudnya Nabi Muhammad bilang afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha. Perbaharuilah terus iman kalian, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Itu maksudnya apa? Kalau zikir la ilaha illallah juga masih kamu bid'ahkan. Ya kan Nabi cuma bilang perbanyak doang, gak nyebutin bilangannya. Maksudnya, teman-teman saya sekalian, kamu ya jadi orang yang rada pinter lah. Kalau misalnya nih, gak usah Nabi deh gitu, saya bilang sama kamu, sedekah ya, sedekah. Banyakin sedekahnya. Nih kita mau misalnya, mau benerin masjid Keramat Luar Batang, misal, ini enggak ya, tapi misal, ini enggak, mohon maaf ya. Ntar ada yang nanya lagi, Ustazah saya mau nyumbang, kayak yang Ustazah bilang, enggak saya enggak lagi nyuruh. Teman-teman saya misal, pembangunan masjid Luar Batang misalnya, kemudian saya bilang, ayo sedekah, ayo banyakin sedekah. Terus ada orang gitu kan, sedekah 5 juta, sebelahnya bilang, weh bid'ah loh, Ustazah Halimah nggak nyuruh. Nah kan Ustazah Halimah nyuruh, suruh banyak-banyak. Iya tapi kan nggak nyebut 5 juta. Ini orang
namanya orang apa nih? Ini ada nama penyakitnya loh ini. Nama penyakitnya tolol. Kagak-kagak aja nih orang-orang. Dan Nabi udah ngomong, aksiru kata Nabi Muhammad, perbanyak baca la ilaha illallah. Ya udah banyakin. Ya kan Nabi nggak nyebut bilangannya. Ya namanya banyak. Banyak itu di atasnya 3 tuh namanya banyak. Ya artinya kalau Nabi Muhammad bilang perbanyak, ya udah kita banyakin aja, nggak usah pakai bilangan. Nah kamu taunya dari mana? Kalau bacaan kamu hari ini sebanyak bacaan kamu kemarin, kalau kamu nggak pakai ngitung. Girang banget. Ini saya tahu nih yang girang nih pasti lagi mikir, iya ya kenapa kita nggak ini ya? Kenapa kita nggak kepikiran jawaban kayak gitu? Itu dia. Emang belajar perlu guru. Jadi teman-teman sekalian, perbanyak baca zikir la ilaha illallah. Nah, ada bacaan yang diajarkan, ada yang bilang marfu'an anin nabi. Kata itu diajarin sama Nabi Muhammad. Ada yang bilang juga nggak diajarin sama Nabi, tapi diajarin sama para sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka susunkan bacaan la ilaha illallah adadil mudha'afah dengan bilangan-bilangan yang dilipat-lipat gandakan. Kalau dari berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, ya, ada hadisnya mengatakan bahwa siapa yang membaca itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebanyak 10 kali masing-masingnya, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, kita kan ini kan bikin dosanya rajin. Maka mesti rajin pula mencari pengampunan dosa. Salah satunya adalah dengan membaca dzikiran tersebut. Gimana bacaannya? La ilaha illallah dadal layali wad-duhur, la ilaha illallah dadal ayami wasyhur. Saya nggak akan bacanya sekarang karena ini belum masuk tanggal 1. Kan gitu. Ustazah bacaannya gitu dapat dari mana Ustazah? Nanti biasanya suka ada beredar-beredar tuh. Nanti juga saya akan taruhkan di Instagram saya, harap semua follow. Ini biasanya suka ada nih jidah-jidah yang nanya Instagram belinya di mana. Iya, nanti kalau yang ada punya jidah-jidah yang nggak main Instagram, tolong cucu-cucunya atau anak-anaknya tolong fotokopiin, ya. Tolong fotokopiin, kemudian kasihin ke jidahnya. Biar bisa gampang bacanya, begitu kan? Kopiinnya juga tolong diperbesar, ya. Kecil-kecil susah, udah dijauhin nih jaraknya. Ustazah ngeledekin orang tua nih, sama Bu, saya juga gitu. Masalahnya saya juga udah tua ya. Teman-teman sekalian, jadi gitu bacaan-bacaannya. Terus juga diajarin sama para ulama-ulama kita sholawat. Yang bagus untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari haji ini. Hari-hari haji, dari sejak sekarang udah boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu perbanyak kita baca pada hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Ustazah nggak hafal. Iya nanti dah dikasih. Ntar saya upload juga ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bacaan-bacaan tersebut kita perbanyak membacanya sebagai zikiran-zikiran kita dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kita bilang insya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi puasa, ya.
puasanya. Sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Emang itu puasanya seperti yang tadi saya sampaikan. Satu harinya ya adil siam sana. Seperti puasa 1 tahun. Kalau kamu nggak mampu untuk puasa 9 hari atau para istri yang punya suami yang ada di rumah gitu ya. Kalau Ustazah suami saya jadi TKL, iya dah nggak usah, itu sama aja kayak kamu nggak punya suami. Maksudnya para istri itu kalau buat puasa sunnah tidak diperkenankan tanpa izin suaminya. Nah, kalau memang suaminya itu masih aktif gitu ya. Ini hukum fikih saya harus sampaikan karena ini ilmu ya, memang ilmu tuh harus disampaikan. Teman-teman sekalian, kita itu nggak boleh loh puasa sunnah dengan mengurangi hak yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu haknya suami. Nggak boleh. Istri itu nggak boleh sering-sering puasa sunnah kalau suaminya masih aktif. Seperti yang tadi saya sampaikan. Suami saya Ustazah masih aktif tapi dia juga rajin puasa. Ya udah. Alhamdulillah. Tinggal janjian aja sahur bareng kan enak. Tapi kalau misalnya nggak masalah sih ya silakan aja gitu. Tapi kalau tidak, nah kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah antara kita sama Allah dengan menyia-nyiakan atau mengurangi hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ustazah saya punya suami sih nggak masalah Ustazah, tapi saya nih Ustazah kalau di puasa lemes banget, cucian piring numpuk, cucian baju nggak saya cuci gitu kan. Anak-anak nggak ada yang saya masakin, semuanya pada kekeringan. Nah kalau kayak gitu juga nggak baik juga gitu. Kita tidak boleh melaksanakan suatu hal yang hukumnya sunnah, tapi dengan mengurangi hak dan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita laksanakan, begitu ya. Baik, jadi nih kalau yang enggak memungkinkan untuk puasa 9 hari, sekurangnya berpuasalah 3 hari. Kalau berpuasa 3 hari, nih yang 1 harinya kamu bebas, tapi yang 2-3-nya, ini adalah kamu ambil tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau tidak memungkinkan juga 3 hari dari 9 hari, kamu ambil 2 hari. Yaitu tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Andai kamu nggak bisa juga puasa 2 hari, sekurangnya jangan tinggalkan puasa 1 hari. Dan dengarkan saya, 1 hari tersebut adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah 1 hari sebelum hari Idul Adha. Jatuhnya kalau hari lebarannya hari Jumat, ya berarti jatuhnya adalah hari Kamis. Ustazah ada perbedaan nih hari Arafahnya nih. Hari Arafah kita nih Ustazah orang-orangnya udah pada lebaranan di hari yang ada di Mekah. Misalnya ada yang nanya kayak begitu kan suka kejadian tuh. Insya Allah sih tahun ini nggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi maka tinggal terserah kamunya adanya di mana. Kalau misalnya kamu pada hari Arafah tersebut itu atau tanggal 9-nya itu kamu adanya di Mekah, ya ikut sama yang ada di Mekah. Tapi kalau kamu adanya di Jakarta, maka kamu ikuti tanggal yang di Jakarta. Begitu ya. Kita ikuti sesuai dengan matlak, sesuai dengan hilal masing-masing di setiap daerah, begitu ya. Nah, kita ikutin nih. Berarti tanggal 9-nya atau hari Arafahnya jatuhnya hari Kamis yang memang disunnahkan untuk berpuasa juga. Jadi double-double tuh pahalanya. Insya Allah. Karena katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Inni ahtasib an yakun saum yaum Arafah yukaffir dhunub as-sanatin. As-sanatil atiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil atiyah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berharap puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang sama tahun yang akan datang. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan, enggak ada amalan dijanjikan terhapuskannya dosa untuk tahun yang akan datang selain puasa hari Arafah. Merupakan isyarah bahwasanya orang yang puasa hari Arafah insya Allah akan terjaga dari dosa-dosa di tahun ke depan. Dan mudah-mudahan juga merupakan kabar gembira bagi orang yang berpuasa hari Arafah bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Karena dijanjikan akan terhapuskan dosa untuk tahun ke depan. Ustazah, apa artinya kalau diampunin dosa tahun depan, ya berarti kita bebas ngerjain dosa, Ustazah? Oh, udah dapat ampunan ini. Itu kan ibarat orang udah dapat saldo nih, saldonya udah keisi nih, sayang-sayang kalau nggak dipakai, apa gitu gimana nih? Nggak gitu. Artinya adalah bahwa orang yang berpuasa hari Arafah dan puasanya diterima, insya Allah akan lebih mudah terjaga di setahun ke depannya. Ustazah, tapi ya Ustazah, tahun lalu tuh saya puasa juga, tapi saya masih ngerjain dosa juga Ustazah tahun sekarang. Tahun sesudahnya nih, dari yang kita puasa hari Arafah, tetap juga mau ngerjain dosa Ustazah. Artinya apa Ustazah? Bisa salah satu dari 2 hal. Satu, bisa jadi adalah kamu lebih terjaga daripada tahun sebelumnya. Maksudnya andai kamu gak puasa hari Arafah, dosa kamu bakalan lebih banyak lagi tuh. Artinya bahwa tahun ini tuh kamu lebih terjaga sekurangnya dibandingkan andai kamu gak puasa hari Arafah. Itu bisa begitu. Bisa juga artinya adalah bahwa puasa hari Arafah kamu tidak diterima Allah. Karena puasa itu kamin siam, laisa lahu min kamin saim, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa gak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Insya Allah nih kita mau puasa yang benar insya Allah. Puasa yang bukan hanya memuasakan diri dari lapar haus, melainkan juga berpuasa dari seluruh anggota tubuh kita, dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasanya boleh 9 hari, atau paling enggak 3 hari, atau kalau enggak 2 hari, minimalnya banget 1 hari. Ustazah, kalau misalnya nih puasa nih pengen tapi gak diizinin sama suami, gimana Ustazah? Jangan puasa kecuali hari Arafah. Para ulama menyampaikan, dan ini bisa dilihat di Anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang puasa sunnah. Para ulama mengatakan bahwasanya seorang perempuan dilarang puasa sunnah tanpa izin suaminya kecuali 2 hari aja. 1 hari Arafah, 1 hari Asyura. Itu adalah 2 hari 2 harinya. Puasa sunnah tapi istri boleh melakukannya tanpa izin suaminya sekalipun. Kenapa? Dari besarnya fadilahnya puasa hari tersebut, sebaiknya suaminya juga ikutan puasa. Males banget sih. Puasa juga suaminya. Cuma 2 hari doang loh sepanjang tahun. 1 hari Arafah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah yang akan segera kita jelang. Satunya lagi adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan seluruh keluarga kita untuk dapat berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut insya Allah. Amin. Ustazah, ada lagi yang nanya nih. Nah kan saya punya murid cerewet-cerewet.
Kalau misalnya nih Ustazah, saya nih masih punya utang puasa Ramadan. Emang pada nanya gitu kan? Gimana tuh Ustazah? Ya udah, kamu jatuhkan puasa, bayar hutang Ramadanmu tersebut pada hari-hari yang mulia ini. Niatnya gimana? Ya niatin dua-duanya. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an shaum yaum Arafah. Misalnya begitu kan? Ya Allah, saya niat puasa besok pagi nih ya Allah. Saya niat buat bayarin utang puasa Ramadan saya, sama saya juga ngerjain puasa sunnah hari Arafah. Gitu. Niatin dua-duanya. Gitu kan? Ustazah diterima apa enggak? Ya enggak tahu. Ya insya Allah gitu kan. Emang masih punya hutang puasa sunnah, itu kita tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah kalau utangnya belum lunas. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, bayarin dulu yang wajib. Nah, kalau yang wajibnya ada yang belum kebayar, ya udah jatuhkan tuh puasa pada hari-hari yang disunnahkan buat puasa. Katanya Imam Nawawi, dua-duanya insya Allah dapat pahalanya. Jadi wajibnya juga kebayar, ama puasa sunnahnya juga mudah-mudahan dapat pahalanya. Insya Allah. Jelas ya. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 itu justru haram buat puasa. Haram buat puasa. Tanggal 10 Dzulhijjah namanya hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah namanya hari tasyrik. Nabi Muhammad menyampaikan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari zikrullah. Jadi kita diperintahkan malah justru pada hari-hari tasyrik dan Idul Adha buat makan. Kamu tinggal niatin aja, ya Allah saya makan karena perintahmu. Ya Allah saya minum karena perintahmu. Gitu kan? Jadi yang rencana-rencana diet, tuh tunggu dulu tuh. Enak banget nih kita nih. Makan minum aja kita berpahala tuh. Kalau kita meniatkannya sebagai melaksanakan perintah Allah SWT. Ini hari diharamkan buat puasa, maka bismillah saya akan makan, saya akan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dengan cara seperti itu kita makan minumnya berpahala semuanya. Nah, kalau sesuatu berpahala, insya Allah makanannya jadi obat. Minum yang kita minum juga jadi obat. Asalkan tetap dalam perintah Allah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Udah tahu kolesterol, makan daging 3 kilo. Itu udah masuk dalam batasan israf, ya, berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan itu hukumnya adalah haram. Baik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, itu mengenai puasanya. Dan Allah itu kalau mengharamkan hari untuk berpuasa, pasti karena Allah Subhanahu wa taala mau menjamu hamba-hambanya. Lihatin aja. Pada hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk berpuasa. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Makanya teman-teman sekalian, zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Dan kalau di kita nih di Indonesia, itu kan gampang banget. Makanan pokok kita adalah beras. Adalah nasi berasal dari beras, makanya kemudian pada hari raya Idul Fitri kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan karena hari itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa, zakat fitrahnya tidak boleh dikeluarkan atau tidak boleh ditunda sampai selepas orang mengerjakan sholat Idul Fitri. Nggak boleh. Nggak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Allah mau memastikan semua hamba-hambanya pada bisa makan pada hari raya Idul
Fitri. Allah tuh maha bertanggung jawab. Ya Allah, Engkau haramkan kami untuk berpuasa, tapi kami gak bisa makan apa-apa ya Allah, karena kami gak punya makanan kami. Oh, gak ada ceritanya. Kamu haram berpuasa, maka umat Islam wajib bayar zakat fitrah pada hari tersebut. Makanya jangan bayar zakat fitrah tuh dari Ramadan itu gak baik, teman-teman. Kerjain aja, malam hari raya Idul Fitri, itu keluarkan zakat fitrah, sebab tujuannya adalah Allah mau memastikan semua hamba-hambanya pada bisa makan pada hari raya Idul Fitri. Demikian pula dengan hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala haramkan buat puasa. Allah mau menjamu hambanya. Pakai apa? Pakai daging kurban. Karenanya sunnah buat kamu makan daging pada hari raya Idul Adha. Makan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kamu kurban, kamu sunnah buat makan. Yang kamu gak kurban sekalipun, kamu sunnah buat makan daging kurban pemberian tetangga. Kalau ada yang ngasih Ustazah. Pada hari raya Idul Adha itu sebaiknya semuanya pada makan daging kurban. Kamu dapat, kamu makan. Teman-teman saya sekalian. Jangan kemudian entaran aja dah makannya. Hari ini Idul Adha kita makan tempe aja. Tar makan daging kurbannya bulan depan. Nggak usah. Itu hari-hari Allah mau menjamu kita. Dan tentu saja seindah-indah jamuan adalah jamuan Allah. Gak ada yang lebih indah daripada jamuan Allah. Maka makan sate, makan gulai, apa aja tuh, ya opor ya kan, yang dimasak-masak daging guling apa segala macam, itu silahkan dimakan pada hari raya Idul Adha. Sunnah untuk berkurban pada 4 hari tersebut. Kalau kamu bisa, bagus-bagusnya kurban ya hari raya Lebaran, tanggal 10 itu. Kamu gak bisa kurban hari tersebut, besoknya masih bisa. Besoknya masih bisa, besoknya masih bisa, sampai asar hari ketiga dari hari tasyrik. 11, 12, 13. Nah hari ke-13 berarti kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Senin asar itu adalah paling terakhir buat kurban. Tapi sebaiknya jangan diakhirkan sampai segitu karena kamu keluar dari fungsi kurban yang sesungguhnya. Nah kalau kamu baru bagi-baginya itu kambingnya atau dagingnya jelang-jelang maghrib, itu kan artinya dimakannya nggak bisa pada hari-hari tasyrik. Padahal tujuannya kan bukan itu. Karena itu saya pernah mengkritisi adanya billboard yang bilang bahwa kurban kamu dibagi sepanjang tahun. Bukan itu tujuan kurban. Ada gitu, salurkan kurbanmu kemari, kami akan bagikan kurbanmu sepanjang tahun. Dengan dijadikan di kaleng-kaleng gitu ya, daging kaleng gitu kan, yang akan dibagi-bagikan untuk korban bencana alam dan seterusnya sepanjang tahun gitu. Itu keluar dari fungsi kurban yang sebenarnya. Karena fungsi kurban yang sebenarnya adalah Allah mau menjamu hambanya pada hari-hari di mana hari-hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Jadi bagikan kurbanmu sesegera mungkin sesudah kamu mengorbankan atau memotong kambing kamu tersebut atau sapi kamu tersebut. Kurban itu apa? Unta. Kurban paling bagus apa Ustazah? Unta. Unta, kurban paling bagus. Tapi Ustazah kan di sini untanya adanya di kebun binatang. Ih, jangan ngambil di kebun binatang. Ditangkap kamu ntar. Jadi unta ya, buat 7 kalau memang di daerah yang biasa mengkonsumsi unta. Nah kalau di negeri kita, di daerah yang tidak mengkonsumsi unta, maka kurban paling bagus adalah sapi.
Kecuali kalau kamu berada di daerah di mana orang-orangnya lebih suka menerima daging kambing daripada daging sapi, maka kambing lebih bagus bagimu. Jadi memang karena fungsinya kurban adalah Allah mau menjamu hamba-hambanya, kalau ditanya tentang mana yang lebih bagus, maka yang lebih bagus adalah daging yang biasa dikonsumsi sama warga daerah tersebut. Gitu ya. Karenanya kemudian sapi itu teman-teman, halo, bisa buat 7, ya, bisa buat 7. Jadi kalau misalnya ada arisan nih, atau ada urunan, nih saya RT nih, kata Pak RT nih saya mau beli sapi nih, bisa buat 7, nih saya, terus Pak Budi, Pak Bambang, Bu Erna, Bu Hati gitu ya. Ini masih kurang nih 2 orang lagi, siapa yang mau? Katanya si Pak RT. Nah itu kamu ikutan boleh tuh. Yang penting 7. Kalau sapi adalah untuk 7. Kemudian pertanyaannya kayak gini nih, kemarin banget ada yang nanya, Ustazah, kalau misalnya nih Ustazah, kita kan urunan nih, sapi 7 sama Pak RT. Ustazah, apakah artinya entar di atas sirot saya rombongan sama Pak RT naikin 1 sapi pula Ustazah? Ya Allah, ya Allah. Makanya ngaji. Teman-teman saya sekalian, nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi yang namanya pahalanya itu adalah untuk memudahkanmu melewati jembatan sirat, menjadikan dosa-dosamu terampuni. Bukan berarti artinya kamu bakalan rombongan tuh naikin jembatan sirat di atas 1 sapi pula. Kalau kambing untuk 1, Ustazah, 1 itu maksudnya 1 orang apa 1 keluarga? Saya kasih tahu. Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah artinya adalah bahwa jika ada bapak nih punya istri nggak kerja dan nggak punya duit inian sendiri juga gitu istrinya ya, nggak punya duit sendiri gitu, yang artinya duitnya istri ini adalah dari suaminya gitu kan. Dan nggak punya juga tabungan yang mencukupi untuk kurban gitu ya. Dan kemudian anak-anak juga masih kecil-kecil, bapak itu hanya sunnah kurban 1 ekor kambing. Nggak usah kemudian nih misalnya tahun ini kurbannya atas nama adik ya, nanti tahun depan atas nama istri, tahun depannya nggak usah. Bapak itu ngeluarin 1 kurban itu mencukupi untuk semua keluarganya, kecuali jika di keluarga tersebut ada juga yang punya uang selain si bapak. Misalnya istrinya dapat warisan, ya kan bisa aja, ya kan? Atau istrinya punya kerja sendiri, punya duit sendiri. Istri nggak wajib izin suami untuk mengeluarkan kurbannya. Dan suami juga nggak gini, oh jadi kamu udah ngeluarin kurban, saya berarti nggak usah ngeluarin kurban ya. Lah dia wajib tetap. Kalau kurbannya suami mencukupi dari kurbannya istri. Tapi kalau kurbannya istri tidak mencukupi dari kurbannya suami. Jelas? Jelas ya. Anak-anak juga gitu, nggak usah yang belum balik segala kamu korbanin, nggak usah. Karena kurban itu fungsinya adalah untuk menjadikan dosa-dosa Allah ampuni. Sarana pengampunan dosa. Anak kecil mah belum punya dosa. Gak usah khawatir kamu. Tapi kan Ustazah biar dia terbebas dari sifat-sifat kebinatangan, itu akekah. Itu akekah. Lain lagi ya, akekah. Nah, buat para orang tua yang anaknya belum diakekah, duluin akekah daripada kurban. Duluin akekah daripada kurban. Ini saya ceritain. Ada dokter Aisyah Dahlan, ini saya sampaikan harus dengan ininya ya, harus dengan namanya saya sebutkan karena ini memang bukan dari saya. Dokter Aisyah Dahlan cerita, dia bilang kalau ada anak bandel, orang tuanya kan pada ini nih, pada curhat sama beliau kan,
biasanya saya akan minta dia untuk mengubah cara didik misalnya gitu kan, anaknya diginiin, anaknya digituin apa segala macam. Tapi kalau misalnya bandel lagi juga atau bandelnya udah kelewatan gitu, biasanya saya akan tanya, katanya beliau, kepada orang tuanya, nih anak udah diakekah apa belum? Apa kaitannya? Karena teman-teman sekalian, anak yang belum diakekah belum terbebas dari sifat-sifat kebinatangan anak tersebut. Nih kita nih manusia nih punya sifat-sifat kebinatangan dan juga punya sifat-sifat kemalaikatan. Maksudnya punya sifat-sifat rendah kayak misalnya rakus, ya kan? Halo? Udah kenyang masih tetap pengen makan juga. Iya kan? Ada yang galak kayak macan. Ada yang rakus kayak tikus. Ada yang gak punya malu kayak monyet gitu ya. Ada yang udah punya pasangan masih suka lirik-lirik pasangan orang kayak buaya. Itu kabarnya malah setia loh. Oke, baiklah. Teman-teman sekalian, jadi tuh semua manusia tuh punya sifat-sifat kebinatangan yang gak baik gitu dalam dirinya. Nah, kalau anak itu diakekahkan, itu semacam pertanda bahwa ya Allah, kami sembelih sifat-sifat kebinatangan dari anak kami ini ya Allah. Semacam itu. Jadinya biasanya anak kalau nggak diakekah tuh bandel. Teman-teman sekalian, makanya lihat-lihat kalau kamu ngerasa, kok saya bandel ya? Jangan-jangan kamu belum diakekah. Ya, jadi akekahkan anak-anakmu kalau ada yang belum diakekahin. Ustazah, kalau misalnya nih saya kepengen akekahin anak saya, tapi sekalian nih pas hari kurban, hari raya nih, hari kurban, sekalian itu saya titipin nih kambing 2 ekor buat anak saya laki-laki, gitu ya, ditaruhin ke masjid gitu, biar sekalian disembelih, diinin, dibagiin, apa kan jadi saya yang nggak terlalu repot gitu. Boleh Ustazah? Pertanyaan ini pernah saya sampaikan kepada guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah, dan jawaban beliau, yajuzu inda Ramli wala yajuz inda Ibni Hajar. Kata beliau, untungnya saya kan ngerti nih. Jadi katanya Habib Zain bin Smith, hal itu boleh menurut Syekh Ar-Ramli dan gak boleh menurut Syekh Ibnu Hajar. Dan kedua-duanya adalah ulama-ulama syaikhin, ya. Dua-duanya adalah ulama-ulama paling terkemuka dari madhabnya Imam Syafi'i. Artinya dua-dua pendapat tersebut boleh digunakan. Bagaimana cara terbaik menggunakannya? Gini, kalau kamu adalah orang yang mampu, pisahkan antara akekah sama kurban. Akekah kamu bayar, kurban kamu bayar juga. Kurban jangan pelit-pelit. Kecuali kalau kamu berada dalam finansial yang kurang baik. Dalam artian, nih saya nih buat akekah memang benar-benar susah, mesti nabung dulu, mesti ini dulu. Nah kalau kayak begitu, ya bolehlah kamu ambil pendapatnya Syekh Ar-Ramli dengan kamu berkurban sekaligus niat akekah. Atau dengan kamu akekah, kamu jatuhkan pada hari-hari kurban, insya Allah pahala kurbannya juga kamu dapatkan. Begitu jelas? Yang mau berkurban, Ustazah misalnya nih, saya nih sebenarnya cuma 1 orang Ustazah, tapi saya mau kurban sapi. Padahal kan bisa buat 7. Tapi sebenarnya buat saya sendirian aja Ustazah. Alhamdulillah kami punya rezekinya. Misal, boleh apa enggak kayak gitu? Boleh. Tapi saran saya, masukkan nama-nama ayahmu, ibumu yang sudah meninggal dunia, saudaramu, atau bahkan orang-orang di rumahmu yang enggak mampu kurban, masukkan nama-nama mereka. Biar seneng, iya kan? Ada pembantu rumah tangga nggak pernah bisa kurban, boro-boro kurban, misalnya gitu. Ada misalnya tukang kebun misalnya, atau supir misalnya, atau masukin nama-namanya, kasih tahu mereka.
tahun ini saya kurban sapi, nama kamu saya masukin ya, jadi tahun ini kamu kurban. Seneng tuh, bisa dapat banyak pahala tuh, gitu kan? Nah, dengan cara seperti itu, jadi tidak melewatkan kesempatan untuk memberikan kurban, meniatkannya untuk orang-orang yang tidak mampu kurban. Jelas? Bagi yang berniat kurban pada hari raya Idul Adha nanti, dari sejak tanggal 1 besok malam, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan angkat darah. Angkat darah itu bisa donor darah, bisa tes darah, gitu ya. Lab darah itu sebaiknya jangan kamu kerjakan dari sejak tanggal 1 sampai hewan korbanmu dipotong. Bukan artinya nggak boleh, bukan berarti nggak boleh. Bukan, akan tetapi ini adalah agar ketika kukumu dipotong, kemudian rambutmu dipotong, atau ketika kamu mengangkat darah, anggota tubuh tersebut sudah dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang-sayang aja, sayang-sayang ya. Nah, kalau sekarang sih nggak masalah. Pokoknya udah masuk tanggal 1 itu jangan potong rambut, jangan potong kuku seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Bukan artinya, waduh saya ini sebenarnya pengen kurban, tapi kemarin saya udah potong rambut, berarti saya nggak boleh kurban. Nggak gitu artinya. Tapi bagi yang berniat untuk berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku, dan jangan angkat darah, agar ketika hewan kurbanmu dipotong, itu kamu punya anggota tubuh mendapatkan ampunan secara utuh. Begitu. Insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kurban sunnahnya dibagi mentah, akekah sunnahnya dibagi matang. Kurban dan akekah sama-sama boleh dibagikan bahkan kepada non-muslim sekalipun. Ya, bagi yang berkurban sunnah untuk ikut makan dari hewan kurbannya tersebut, kecuali jika ia menjadikan kurbannya dinadharin. Kalau kurbannya nadar, nggak boleh makan sama sekali dari hewan kurbannya tersebut. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah aja, bukan kurban nadar. Tahu maksudnya kurban nadar? Kalau proyek saya goal nih, saya akan kurban sapi. Nah, itu namanya kurban nadar. Ya. Kalau anak saya sehat, saya akan potong kambing nanti pas hari raya Idul Adha. Gitu ya. Itu namanya kurbannya kurban nadar, kurban yang wajib. Kurban yang wajib nggak boleh ngambil sepotong pun daging dari yang kamu kurbankan. Jelas? Kalau kurbannya kurban nadar. Tapi kalau nggak pakai nadar, jatuhnya kurban sunnah. Nah, itu lebih bagus, teman-teman sekalian. Nah, kalau kurbannya itu kurban sunnah seperti yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW, kamu sunnah buat ikut ngambil dari kurban kamu tersebut. Dan yang disunnahkan adalah ngambil atinya, biar kamu kayak dapat intinya, dan berharaplah semoga hatimu dijaga Allah SWT. Berharaplah agar Allah SWT membersihkan hatimu bersama dengan dipotongnya hewan kurbanmu tersebut. Seperti ucapan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, syidi laki udhiyatik." Wahai Fatimah, saksikanlah hewan kurbanmu ketika dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan tangannya diampuni dosa tanganmu, dengan kakinya diampuni dosa tanganmu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampunilah dosa seluruh anggota tubuhmu. Begitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau misalnya mau lebih selain ati, ngambil apa Ustazah? Ngambil paha. Karena itu adalah daging yang paling disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, paha depan apa paha belakang? Paha itu ya belakang. Kalau depan namanya bukan paha tapi lengan. Depan namanya tangan ya. Jadi paha belakang. Teman-teman sekalian, kemudian apalagi selain daripada itu? Jangan tinggal sholat Id. Sunnah pakai baju baru. Sunnah mandi pada hari raya Idul Adha. Sunnah juga untuk bersih-bersih badan ya pada hari tersebut dan berwewangian. Jangan tinggalkan sholat Idul Adha. Sunnah untuk bertakbir dari mulai subuh hari Arafah setiap sholat sampai asar hari ketiga tasyrik.
Ya, dari subuh hari Arafah itu kamu udah sunnah setiap habis selesai sholat. Namanya takbir muqayyad bis salawat. Takbir yang dibaca sesudah selesai sholat. Begitu salam langsung sebelum baca dikir-dikiran yang lain kamu sunnah untuk bertakbir. Sisanya disunnahkan untuk memperbanyak takbir pada malam hari raya Idul Adha, yaitu habis maghrib sampai ke sholat id. Yaitu yang nggak ada kaitan sama waktunya. Tapi yang ada kaitan dengan waktunya itu habis sholat hanya atau pada 5 hari berarti ya, hari Arafah, hari Lebaran, sama 3 hari tasyriknya. Baik, itu semuanya akan kita kerjakan insya Allah. Ustazah nggak mampu kambing apalagi sapi, gimana Ustazah? Potong ayam. Tapi di rumah potongnya nggak usah diikutin di masjid. Kata Ustazah Halimah boleh katanya gitu. Iya. Emang ada hadisnya Ustazah? Ada. Sayyidina Bilal bin Rabah Dulu Sayyidina Bilal ketika ditanya sama Nabi Muhammad pas hari raya Idul Adha, kamu kurban? Iya Rasul. Sapi. Kamu kurban? Iya Rasul. Kambing. Kamu kurban? Iya Rasul. Sampai ke Bilal, kamu Bilal? Saya potong ayam Rasul. Nabi senyum, dan dari itulah para sahabat yaitu Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwa boleh kurban ayam, boleh kurban ayam. Tapi itu pendapat yang syaddah, artinya pendapat yang tidak banyak diambil oleh para ulama. Ulama ngambilnya unta, sapi sama kambing. Ayam nggak boleh. Jadi saran saya, yang mau potong ayam, potong di rumah, ya. Kemudian masak, jadiin opor, jadiin kayak sambal goreng apa-apa. Kemudian bagiin ke tetangga. Sambil doanya, ya Allah, tahun depan mudah-mudahan bisa unta. Bisa sapi ya Allah, tahun ini baru bisanya kambing. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, Allah muliakan kita dunia hingga akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.